Welcome back to my YouTube channel. Di sini aku mau coba bantu teman-teman untuk menjelaskan secara detail tentang working holiday visa. Dan aku akan coba jabarin berapa biaya yang aku nanti keluarkan tanpa agent. Mungkin masih banyak yang belum tahu kalau working holiday visa Australia itu memungkinkan kita untuk berlibur sambil bekerja. Untuk durasi visanya itu per 1 tahun, tapi kalian nanti bisa perpanjang sampai 3 tahun. Lalu siapa saja sih yang bisa ikut working holiday visa ini? Nah, pertama-tama kamu baca dulu 8 poin ini. Kalau kalian merasa lolos dari syarat ini, mari kita lanjut ke persyaratan berikutnya. Nah, secara garis besar itu ada 2 tahapan penting sampai kamu bisa mendapatkan working holiday visa. Yang pertama, kamu harus mendapat surat dukungan dari Ditjen Imigrasi Indonesia atau yang disebut SDU-WHV, sebutan lamanya SRPI. Ini sebenarnya merupakan tahap penentu karena biasanya banyak orang-orang yang gagal di tahap ini. Nah, setelah mendapatkan surat dukungan WHV ini, barulah kita bisa mendaftar di website imigrasi Australia. Di video pertama ini, kita akan fokus bagaimana cara mendapatkan SDU-WHV. Dan aku akan bantu teman-teman untuk menjabarkan satu persatu poin dan berapa sih biaya yang aku keluarkan untuk tahap ini. Yang perlu teman-teman ketahui, untuk mendapatkan surat dukungan ini itu tidak bisa setiap hari. Nanti akan dibuka pada periode-periode tertentu. Jadi teman-teman harus terus pantengin Instagramnya Ditjen Imigrasi. Jadi dalam periode 1 tahun itu biasanya dibuka sekitar 3-5 kali gelombang sesuai dengan ketersediaan kuotanya. Nanti kalau sudah mau dibuka itu biasanya akan ada kode-kode kecil di sosial medianya Ditjen Imigrasi. Nah, kalau sudah ada sedikit-sedikit kode, itu waktunya kamu harus sudah melengkapi semua dokumen yang dibutuhkan. Nah, berikut dokumennya. Nah, kalau takut ketinggalan, aku sudah melengkapi dokumen-dokumen apa saja yang dibutuhkan beserta biaya-biayanya di deskripsi box di bawah ini. Oke, kita mulai dari poin pertama. Jadi kalian bisa Google dulu, lihat contoh gimana sih foto visa Australia itu pedomannya. Jadi untuk menghemat biaya dan waktu, kalian buat foto latar putih sama latar merah yang nanti dipakai untuk pembuatan SKCK. Nah, biaya setiap orang itu nggak sama, jadi untuk foto ini aja aku udah ngabisin 100.000. Lanjut, poin kedua adalah EKTP, atau kalau masih nggak punya, bisa pakai surat keterangan perekaman EKTP. Poin ketiga, paspor. Nah, kalau kamu belum punya paspor, sekarang itu untuk bikin paspor kamu harus ambil nomor antrian dulu di aplikasi M-Paspor. Cuma masalahnya itu di aplikasi itu sering penuh nomor antriannya. Jadi kalau kalian butuh cepet kayak aku ini, aku pakai percepatan. Jadi fee-nya 1 juta plus dari harga paspor. Harga paspornya sendiri yang biasa 350, yang e-paspor itu 650. Jadi total yang aku habiskan pribadi itu 1650. Nah, di poin ini mungkin akan sangat berbeda untuk setiap orang fee-nya. Jadi ada 4 jenis official test yang diperbolehkan untuk working holiday visa ini. Tapi yang paling umum yang digunakan itu biasanya IELTS. Nah, memang tidak semua orang bisa bahasa Inggris dengan lancar, apalagi untuk tes jenis ini. Kalau kalian belum yakin, itu bisa ikut, biasanya ada kelas-kelas persiapan. Kalau kalian ngerasa untuk belajar benar-benar dari basic, itu aku saranin untuk ke Kampung Inggris yang ada di Pare. Nah, untuk aku pribadi itu kebanyakan belajarnya dari YouTube, sama ada beli kelas online cuma 29.000. Nah, untuk tes IELTS-nya sendiri itu lumayan mahal, 3.150.000. Jadi usahakan kalau kalian mau tes itu benar-benar yang udah yakin dan persiapannya udah matang, karena sayang harganya itu mahal. Nah, untuk kamu yang ambil IELTS itu aku saranin ambil yang tipe general, jangan yang akademik, karena biasanya itu lebih mudah kalimat-kalimat yang dipakai. Skor yang diminta untuk IELTS ini 4,5 overall. Selanjutnya SKCK. SKCK ini harus kamu buat minimal dari tingkat Polda. Jadi di poin pertama tadi pas foto kita sudah sekalian cetak yang latarnya merah. Nah, ini untuk SKCK.
Kalau belum pernah buat SKCK, kalian harus bikin rumus sidik jari. Pengalamanku buat rumus sidik jari ini diminta pas foto 2x3 dan 3x4. Untuk buat SKCK ini cepet kok, 1 hari aja sebenarnya udah jadi. Biayanya itu 30.000. Poin ke-6, yang paling penting dari poin ini, kamu harus cek kalau universitas atau tempat kamu menempuh pendidikan itu terdaftar di Dikti. Jadi pernah ada kasus kalau tempat kuliahnya itu tidak terdaftar di Dikti, nah itu otomatis nggak lolos sih. Nah untuk kamu yang belum mendapatkan ijazah, bisa cek di poin kedua, lampirin surat keterangan, KHS sama kartu mahasiswa. Nah di poin ke-7 ini cuma berlaku untuk kamu yang lulusan luar negeri. Nanti kamu diminta untuk melampirkan surat penyetaraan ijazah luar negeri. Nah untuk lulusan luar negeri kalian bisa skip poin tes IELTS-nya. Selanjutnya bank reference. Kalau buat surat bank reference ini di Bank BCA dikenakan 50.000. Saldo yang diminta itu minimal $5.000 yang ada di tabungan. Tapi untuk lebih amannya itu kalian jangan mepet, lebihin aja 5 juta dari kurs hari ini. Nah untuk tujuan dari bank reference ini tulisnya ke Ditjen Imigrasi, alamatnya bisa cek di websitenya. Yang paling penting kalian jangan lupa minta cap basah dari banknya. Yang terakhir surat pernyataan keabsahan dokumen. Nah ini aku ada bikin template-nya, kalian bisa download di deskripsi box di bawah ini. Jangan lupa tanda tangannya itu kenain sedikit materainya. Sekali lagi disclaimer, ini total biayanya setiap orang bisa berbeda-beda. Kalau compare ke pengalamanku, kalian bisa hemat budget mungkin di paspornya, karena aku emang pilih yang percepatan jadi lebih mahal. Oke, jadi sekian dulu video di part 1 kali ini. Nah sampai sini kalian sudah siap untuk berperang mendapatkan kuota SDU WHV. Ingat ya teman-teman, tidak perlu mengeluarkan uang puluhan juta untuk agen. Jadi kalian bisa daftar sendiri, ikutin aja panduan yang udah aku jelasin. Sampai bertemu di video selanjutnya di Visa Application. Jangan lupa subscribe ya. Semoga membantu.